Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jabi Tertinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-120, tanggal 30 April tahun 2025. Diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Allah memberi pemimpin yang taat. Itulah perikop. Sebagai nats, ayat hari ini adalah sebagai berikut. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Aku akan memberikan kepadamu pemimpin-pemimpin yang taat kepadaku. Mereka akan memimpin kamu dengan bijaksana dan penuh pengertian. Dalam bahasa Batak Toba, bidok songonon. Lehonok kuma tuhamu akka pemimpin na mangului ahu. Jala rajaan na mahamu marhite habisuhon dohot pangatusion. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan April. Hari ini adalah hari yang terakhir, di mana pedoman kita dalam bulan April adalah penghayatan pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus dan pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, supaya kita mendapat hidup baru. Itulah firman Tuhan yang dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Baptisan adalah pernyataan kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah berfungsi juga kepada kita. Jadi di sini terjadi transformasi spiritual dengan baptisan, di mana kita mendapatkan hidup baru. Hidup lama sudah kita tinggalkan, maka kita menjadi hidup baru. Dalam istilah daripada Yesus mengatakan dilahirkan kedua kali. Karena waktu kita lahir pertama sudah dipenuhi dengan dosa. Maka dengan kita baptisan kudus itu menjadi hidup baru, dan kita menjadi berhak pewaris kerajaan surga. Itulah pedoman kita selama bulan April dengan baptisan kudus sebagai transformasi dari hidup lama menjadi hidup baru. Sekarang mari kita lihat perikop hari ini. Perikop hari ini yaitu diambil dari kitab Yeremia, pasal 3 ayat yang ke-15. Allah memberi pemimpin yang bijak. Siapakah pemimpin yang bijak itu? Dan bagaimana dia menggembalakan domba-domba? Mari kita lihat di sini. Dan
apa makna dari perikop ini kalau Allah memberikan pemimpin yang bijak? Ayat ini berbicara tentang janji Tuhan untuk memberikan kepada umatnya pemimpin yang bijaksana. Jadi ada janji Tuhan untuk memberikan pemimpin yang bijaksana agar umat manusia bisa terarah dan juga berdamai dengan Tuhan. Akan diadakan pemimpin yang bijaksana. Sebagai pesan moral dari perikop ini adalah pentingnya bimbingan rohani yang benar dalam kehidupan yang beriman, serta menunjukkan kasih Tuhan yang terus-menerus meskipun umatnya sering berbalik dari rencananya. Jadi walaupun manusia itu sering berbalik dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, namun Tuhan selalu memberikan bimbingan rohani yang benar dalam kehidupan kita beriman, sehingga iman kita bisa menjadi teguh, kuat, dan mengandalkan Tuhan. Sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Sini ada 4 pembelajaran yang perlu kita simak. Pertama adalah Tuhan sangat peduli terhadap kondisi spiritual umatnya. Jadi bagaimana kondisi daripada spiritual umatnya itu Tuhan sangat memperhatikan, sangat melihat dan ingin memperbaiki spiritual daripada umat manusia, dan menginginkan agar mereka dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar. Jadi dengan adanya melihat umat yang harus dipimpin dengan orang-orang yang memahami kebenaran yang diberikan Tuhan. Jadi Tuhan memilih pemimpin yang bukan sembarangan, tapi benar-benar memahami umatnya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sosok pemimpin yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Pembelajaran kedua, para pemimpin ini akan membagikan pengetahuan dan pengertian yang dibutuhkan untuk mengarahkan umat ke jalan yang benar dan mendalam di dalam iman. Jadi pertumbuhan iman itu diarahkan ke jalan yang benar. Itulah sosok pemimpin yang akan datang. Pembelajaran ketiga, hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa mencari pemimpin yang bijaksana dalam kehidupan kita dan berdoa agar Tuhan terus melibatkan diri dalam menuntun hidup kita. Jadi kita harus bijak memilih pemimpin yang menjadi pimpinan kita, dan juga kita tetap berdoa kepada Tuhan agar pemimpin yang diberikan itu menjadi pemimpin yang bijak, yang bisa mengayomi umatnya. Pembelajaran yang keempat yaitu dalam ayat hari ini ya, Yeremia pasal 3 ayat 15. Dan aku akan memberikan kepadamu para gembala yang sesuai dengan hatiku. Ini catatan. Memberikan gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Jadi berarti pemimpin itu benar-benar pemimpin yang benar-benar ya disukai oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang menggembalakan kamu
dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi gembala yang akan dikirim Tuhan itu adalah memiliki pengetahuan dan pengertian yang luas tentang hubungan domba dan gembala. Apa tugas domba dan apa tugas gembala? Dia akan memberikan gembala yang baik. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Ayat ini menunjukkan janji Tuhan untuk menyediakan pemimpin yang bijaksana bagi umatnya, yang akan memberikan bimbingan dan arah perjalanan iman umatnya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa ayat ini mengajak umatnya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan gembala yang agung yang selalu siap menuntun dan memberikan hikmat. Pertanyaan bagi kita, siapakah gembala yang baik itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Siapa? Nah, di sini dikatakan menurut para ahli teolog, para ahli Alkitab dan teolog, menjelaskan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah gambaran dari Yesus Kristus yang dalam peranannya sebagai gembala yang baik dan agung dan siap memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi akulah gembala yang baik, Yesuslah gembala yang baik. Itulah gambaran yang dijanjikan oleh Tuhan, pemimpin yang menyenangkan hatinya dan sesuai dengan hati Tuhan. Jadi akan datang. Di dalam kitab Yeremia sudah dijanjikan akan datang gembala yang baik. Dan itu boleh dikatakan berapa ratus tahun lagi baru datang gembala yang baik. Ini mungkin dalam abad yang ke-5 Berarti sekitar 500 tahun lagi sudah dijanjikan oleh Allah bahwa akan datang gembala yang baik. Dan itulah maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah gambaran daripada gembala yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang ke dunia. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion dari perikop ini atau kesimpulan kita untuk melihat? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan pemimpin yang bijaksana dan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita memilih pemimpin yang bijaksana dan juga yang tidak bijak sesuai dengan hati Tuhan? Mari kita lihat. Membedakan antara pemimpin yang bijaksana dan tidak sesuai dengan hati Tuhan memerlukan pengamatan yang cermat terhadap tindakan, kata-kata, dan
pengaruh mereka dalam hidup orang-orang sekitar mereka. Jadi kita harus melihat cermat, melihat pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan. Dari tindakan, dari kata-katanya, dan dari pengaruhnya untuk bisa masuk dalam lingkaran pengaruh untuk mempengaruhi umatnya yang akan berbuat baik. Nah, jadi di sini dikatakan pemimpin yang bijaksana ya berjanji mencerminkan karakter Kristus dan mengutamakan kasih, ya, keadilan serta kehormatan terhadap orang lain. Jadi di sini sudah ada batasan untuk membedakan mana pemimpin yang bijaksana dan tidak bijaksana. Pemimpin yang bijaksana adalah sesuai dengan menjalankan karakter daripada Allah. Karakter Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi pemimpin yang bijak dan yang tidak bijak adalah apabila pemimpin yang menggunakan karakter Allah dan memiliki kasih. Dan pemimpin yang tidak bijak, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah pemimpin yang tidak memiliki karakter Allah dan tidak memiliki kasih, sehingga dia tidak mengenal Allah. Nah, dalam hal ini ya, yang menyenangkan hati Tuhan yaitu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi sudah jelas dari buahnya, hasil kerjanya lah kita mengenal mereka, bahwa dia adalah menjalankan karakter Allah dan bukan menjalankan karakter Allah. Dari buahnya. Ayat ini mengajarkan bahwa hasil ya atau buah dari tindakan dan pengaruh seseorang pemimpin dapat menjadi indikator atau menjadi parameter ya, seperti mereka sesuai dengan hati Tuhan. Jadi pemimpin yang bijaksana dan mengikuti Tuhan akan menghasilkan buah yang baik seperti kasih, keadilan, integritas. Nah, kalau kita lihat dalam buah-buah roh ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, apa yang dihasilkan oleh yang menjalankan karakter Allah, yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah 9 buah roh yang menjadi indikator atau parameter dari pemimpin yang bijak sesuai dengan hati Allah. Kemudian sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengembangkan kepekaan terhadap bimbingan ilahi dalam pengambilan keputusan? Jadi apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengembangkan kepekaan terhadap bimbingan ilahi? Ya, apa saja supaya kita bisa
menjalankan kepekaan dengan kepemimpinan dan bimbingan ilahi dalam pengambilan keputusan. Mari kita lihat ya. Mengembangkan kepekaan terhadap bimbingan ilahi dalam pengambilan keputusan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi bagi setiap orang yang percaya, kepekaan terhadap bimbingan ilahi itu harus benar-benar dijabarkan dan diyakini bahwa itu adalah bimbingan ilahi. Jadi harus bisa melihat mana yang namanya bimbingan ilahi dan bukan bimbingan ilahi. Harus ada kepekaan melihat. Dan untuk melihat itu peka apa tidak, kita harus iman yang kuat dan berlandaskan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana keteguhan iman kita? Itulah yang bisa melihat kepekaan kita terhadap bimbingan ilahi. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk saat mengambil keputusan yang signifikan. Jadi pada saat kita mau mengambil keputusan yang sangat berarti dalam hidup kita, ya, kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Selalu Tuhan yang kita andalkan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, dalam Amsal, ya, sebagai langkah-langkah konkret, Amsal 3 ayat 5 sampai 16 dikatakan, ya, percayakanlah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Jadi di sini kita diminta untuk percayakanlah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Itu yang diminta untuk bisa melihat kepekaan terhadap bimbingan ilahi. Nah, kemudian ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Jadi di sini tadi kita percayakan kepada Tuhan, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, dan juga adalah kita mengingat kepada Tuhan bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepada kita cara-cara hidup. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam hal pengambilan keputusan tersebut, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita untuk mengambil keputusan. Ayat ini menekankan pentingnya mempercayakan hidup dan keputusan pada Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Dalam setiap langkah yang kita ambil, maka bimbingan ilahi akan menuntun kita. Itulah tadi kepekaan kita melihat bimbingan ilahi apabila kita percayakan kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Kemudian kita ingat bahwa Tuhan Allah selalu memberikan terbaik bagi kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Seberapa besar peran daripada doa dalam mencari dan memahami bimbingan yang benar dalam kehidupan iman? Seberapa penting, seberapa besar peran doa dalam menerima bimbingan di dalam iman kita? Wah, ini kaitannya dengan doa, ya. Seberapa besar peran doa? Bagaimanakah peran doa tersebut, ya, dalam bimbingan
yang benar dalam iman kita. Doa itu mempunyai peran besar membimbing kita untuk benar dalam iman. Doa memiliki peran yang sangat penting dalam mencari dan memahami bimbingan yang tepat dalam kehidupan iman. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Bagaimana cara kita? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam apapun juga dalam hidup kita. Nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal melalui doa, permohonan kepada Tuhan. Nyatakan segala keinginan kita di dalam doa. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara pikiran kita. Itulah kekuatan daripada doa. Akan damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang memelihara pikiran kita. Itulah kekuatan doa. Apabila kekhawatiran kita serahkan dengan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang terjadi dalam diri kita. Dan ini dikuatkan juga dalam Amsal 3 ayat 5-6. Jangan pernah di mana jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi percayakanlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Allah menjanjikan pemimpin yang baik, gembala yang baik. Dan menurut para ahli teolog, itulah gambaran Yesus yang akan datang pada saat ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan tadi kita lihat sebagai conclusion dan kesimpulan kita bahwa kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini, dan selalu kita nyatakan dalam segala permohonan kita dengan doa kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara pikiran kita. Semoga firman hari ini bisa membuat kita semakin kuat iman percaya kita kepada Tuhan Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.